Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita ingat bahwa Yesus adalah terang dunia, tapi kita juga terang, karena Tuhan Yesus katakan kita terang. Kita juga garam dunia, kita adalah Kristus, komplit ya. Dan ayat ini mengatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ada terang, adalah terang. Atau saya ganti ayat 5-nya, hidup itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Artinya saudara, saya ingin sharing, ingin terus-menerus membawa kita, saudara dan saya ke dalam satu hidup, di mana tidak ada kegelapan di dalamnya. Kalau masih ada yang sakit, kita harus bosan sama sakit. Kalau masih ada yang kekurangan dalam finansial, masih katakanlah orang dunia bilang miskin, kita harus bosan sama kemiskinan. Kalau masih ada yang menghadapi kegagalan demi kegagalan, kita harus bosan dengan kegagalan karena mereka memang tidak bisa menguasai kita. Jadi ada satu kehidupan yang di atas kehidupan yang manusia biasa jalani, itu adalah kehidupan Kristus sendiri yang diberikan kepada kita. Jadi mari kita terus meningkatkan sense of belonging ini, bahwa kita punya hidup yang tidak bisa dikuasai sakit penyakit, tidak bisa dikuasai kemiskinan, tidak bisa dikuasai kegagalan. Ya, jadi semua kita yang ada di sini, baik yang offline maupun yang online, itu hidup di dalam kelimpahan, di dalam kesehatan, dan di dalam perlindungan Tuhan, dan selalu lepas dari persoalan atau tekanan, selalu ya, tekanan apapun, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam apa aja, bisnis, apa yang kita kerjakan, itu harusnya kita lepas dari situ. Masalah di dalam kesakitan, kepahitan, kepedihan hidup harus lepas ya. Karena dikatakan di dalam Dia ada hidup, kita di dalam Dia. Di dalam Dia atau di dalam kita ada hidup atau ada hidup, dan hidup itu adalah terang, kegelapan tidak bisa menguasai hidup kita. Amin ya. Dan kita semakin maju di dalam pengenalan ini. Cuma ada satu syarat yang harus kita tahu, yang harus kita jalani, bahwa kita mau atau tidak hidup di dalam hidup ini. Ingat, hidup ini adalah hidup yang sangat berkuasa, yang tidak bisa dikuasai oleh gelap. Dunia makin gelap, nggak usah heran, ya, dunia makin gelap. Kalau kita berjalan di dalam gelap, katakan saudara punya di rumah tuh ada daerah gelap, taman atau apa di belakang yang gelap, lalu lampu kita nyalain aja di taman. Lalu sebelum kita nyalakan lampu, taman itu gelap. Banyak ranjau, ngerti nggak ranjau ya? Yang bau-bau itu ranjau semua. Banyak beling, banyak paku. Lalu kita nyalakan lampu, masihkah kita bilang hati-hati? Ini makin gelap nih, taman ini udah malam, gelap, hati-hati. Kan nggak perlu saudara ya, buang waktu. Yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini adalah terang itu menguasai kita. Nah sekarang saya mau sharing kepada kita, mengajarkan bagaimana sih kita supaya tidak terlalu hati-hati itu baik ya, tapi kalau over hati-hati itu namanya sudah ketakutan yang berlebihan. Sementara di dalam terang, di dalam hidup ini tidak ada ketakutan. Terang ini kan kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Betul kita lihat fakta yang tidak enak, kiri kanan. Kadang-kadang kita pun merasakan yang tidak enak, tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, sakit penyakit, atau tiba-tiba kita ke dokter, dokter bilang ada gejala ini, gejala itu kan kegelapan semua. Firman Tuhan katakan tidak bisa menguasai kegelapan ini. Jadi kita jangan terlalu banyak hati-hati dengan kegelapan dunia, tapi ayo kita hidup di dalam terang ini. Ya, Matius 6 ayat 33 ini adalah syaratnya. Kita buka bahasa Indonesianya, saya siapkan versi Amplified Bible-nya. Ya, versi Amplified Bible-nya saya sudah siapkan. Nah sekarang kita buka bahasa Indonesia dulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, ini adalah kerajaan terang. Kalau saya katakan kita dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sudah dipindahkan, di-deliver. Dari kata deliver inilah muncul pelayanan deliverance, kelepasan. Jadi kita sudah dilepaskan dari kerajaan gelap,
masuk ke dalam kerajaan terang, masuk ke dalam hidup, lalu di situ dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, kalau kita lihat konteksnya di atasnya, semuanya itu adalah yang dicari bangsa-bangsa, akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari bangsa-bangsa? Harta, kekayaan, kenyamanan hidup, dan sebagainya. Jadi apa yang dicari bangsa-bangsa itu kepada kita sifatnya ditambahkan. Tapi maukah kita mencari kerajaan Allah? Nah, versi Amplified Bible menjelaskan bagus sekali. Coba kita buka versi Amplified Bible. Ya, saya harus lihat ke sana. Saya perhatikan versi Amplified Bible bilang seperti ini. Amplified Bible ini ditulis, diterjemahkan sesuai dengan diangkat maknanya, namanya juga amplifier. Diangkat mendekati dari arti yang sesungguhnya, amplifier, amplified Bible. Ya. Dikatakan, tetapi seek itu adalah bentuk kromo inggilnya see. Carilah dahulu, aim itu aim itu cita-cita, goal kita. Strive after, nah tuh ada strive. Ini perbuatan enggak Pak? Ya disuruh Alkitab seperti itu, strive after. Kasihlah Tuhan Allahmu tuh berarti kita dengan pikiran, jiwa, tenaga kita strive after, first of all, tuh kalau bahasa yang diperkuat tuh kata-katanya begitu ditambah-tambahkan. Yang utama adalah His kingdom and His righteousness. Righteousness ini adalah natural Allah. Ya, beda sama dengan truth. Truth perkataan Allah itu kebenaran. Righteousness natural Allah juga kebenaran diterjemahkan. Lalu ada hukum Taurat itu just. Itu juga kebenaran Allah, tapi beda-beda ya penekanannya. Yang satu adalah natural, yang satu adalah perkataan, yang satu adalah attitude-nya. Righteousness, truth, and just. Tiga-tiga harus jalan saudara. Kalau kita punya natural Allah ya punya attitude seperti Allah lah. Gitu kan? Punya perkataan seperti Allah, harus komplit. Ya. Dalam kurung, His way of doing. Nah, His way of doing ini yang kita bahas terus berminggu-minggu. Memperkatakan firman ini adalah His way of doing and being right, dan menjadi benar, menjadi righteousness, menjadi benar. Menjadi benar ini maksudnya ya benar, nggak ada yang salah. Jadi kalau kita ada masalah, itu salah ya. Supaya benar, ayo cara kerajaan bagaimana? Kalau kita kena penyakit, kena masalah keuangan, itu tidak benar ya, di dalam kerajaan Allah. Nah itu harus dibenarkan. Ya. Caranya adalah itu ya, His way of doing. Kita tahu His way of doing atau cara kerja kerajaan Allah. Inilah kerajaan Allah, seumpama orang yang menabur benih, itu cara kerjanya. Ya. Kemudian bagaimana tiba-tiba orang bisa menjadi sembuh atau bisa menjadi berkecukupan, benih itu bertumbuh. Nah itu adalah menjadi right, menjadi benar. Jadi kebenaran menjadi benar di sini bukan hanya sekedar kita hidup benar, tapi seluruhnya kehidupan yang terpancar dari kita benar, termasuk yang dimaksud Yohanes 1 tadi, kegelapan tidak menguasai, itu menjadi benar. Ya, kita tidak menjadi sakit, kita tidak menjadi miskin, kita tidak menjadi tertekan dengan persoalan, persoalan pasti ada, percayalah. Persoalan tetap ada, tapi kita tidak dikuasai. Ya, Yohanes 1 ayat 5 itu penting kita ingat terus, tidak boleh kita dikuasai sakit, penyakit, masalah, keuangan, atau pekerjaan apapun. And then all these things, nah ini sama ya, semua yang di atas itu akan dikumpulkan, taken together will be given to you besides, ada besides-nya, akan ditambahkan. Oke, ya. Clear ya, jelas sekali di versi Amplified itu adalah yang disebut mencari kebenaran itu bukan pelayanan, bukan aktivitas pelayanan. Mencari kebenaran itu bukan ada di dalam gereja yang besar atau gereja yang baik, tapi mencari kebenaran itu adalah belajar bagaimana mendapatkan sesuatu cara Allah. Nah kita belajar 3 minggu yang lalu mengenai berkat Yakob dan berkat Esau. Itu adalah berkat milik kita. Tapi jangan lupa, milik berkat kita itu adalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari Abraham ke Ishak terbagi 2, sudah jelas kita ikut jalur Ishak, Alkitab clear menjelaskan. Lalu di bawah Ishak terbagi 2 lagi. Nah yang terbagi 2 di bawah Ishak inilah yang masih banyak orang bingung mengambilnya. Karena fakta begitu dominan. Karena di situ ada berkat Yakub dan berkat Esau. Dua-duanya berkat.
cuma diputar. Berkat Yakub yang harusnya milik kita adalah embun yang dari langit, pengajaran atau cara Allah melakukan sesuatu diajarkan, ditanamkan dalam kita, baru the fatness of the earth atau kekayaan bangsa-bangsa ditambahkan. Itu berkat Yakub, harusnya punya kita. Nah berkat Esau ini cuma dibalik, kekayaan bangsa-bangsa, baru firman Tuhan. Nah ini saya semakin kesini semakin jelas saudara ya, bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengedepankan the fatness of the earth, lalu dibalut dengan firman Tuhan. Artinya mereka mengejar kekayaan dulu, kalau ditanya kok begitu sih, ayo baca firman dong. Ini kan kita kan diberkati Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Selalu diputar balik. Dalam beberapa diskusi saya dengan beberapa hamba Tuhan yang berhasil sukses di pedalaman, sukses dalam keuangan. Nah setiap kali saya dimintai pendapat, saya akan bicara bahwa yang utama adalah firman Tuhan. Kita tidak boleh mengharapkan uang bekerja untuk kita. Sementara Alkitab, ya, cara Allah memberikan kerajaan kepada kita adalah segala sesuatu, all things work together. Kan begitu kalimatnya, all things itu ada uang di situ, ada pekerjaan, ada pelayanan, ada kehidupan kita. All things work together, bekerja bersama untuk kebaikan kita. Jadi bukan hanya uang untuk kebaikan kita, tapi semua kesehatan kita, pekerjaan kita, rumah tangga, bekerja untuk kebaikan kita. Nah banyak orang potong situ, stop di situ. Padahal dilanjut di situ bagi mereka yang mengasihi. Nah waktu kita lihat lagi Alkitab bilang apa sih? Definisi mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang firman, lalu memiliki firman dan memegangnya dalam hati. Itu kan cara kerajaan Allah, balik-balik ke sana, gitu kan. Jadi all things work together, semua hal, segala perkara baik itu baik maupun buruk akan bekerja bagi kebaikan kita kalau kita ikuti cara kerja kerajaan Allah. Bahkan kesalahan kita di dalam pengambilan keputusan itu akan Tuhan ubah menjadi kebaikan bagi kita. Ya, kita polos-polos misalnya melakukan sesuatu, salah nih kita, salah perhitungan. Itu akan tetap dibalikan menjadi kebaikan kita. Nah seringkali kalau saya bagikan sesuatu mengenai firman Tuhan, saya dianggap sebagai hamba Tuhan atau pendeta yang gak suka duit. Secara natural setiap manusia itu perlu uang saudara ya. Tapi kan yang di dalam pikiran kita tuh dominan kemana sih, itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kita melayani berkelimpahan segala macam, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apa sih yang di kepala kita? Nah firman Tuhan itu gak bisa dibohongi, makanya kita bongkar firman Tuhan untuk mengoreksi kita. Yang di dalam kita ini apa? Kalau yang di dalam kita adalah the way of, cara Allah mengerjakan sesuatu, itu dominan dalam kita, udah tinggal masalah waktu akan muncul. Tapi nanti ada orang bilang gini, tapi Pak ada juga orang yang kerja keras gitu, muncul juga Pak. Ya kan saya katakan itu berkat Esau dan Yakub itu sama, outputnya sama. Tapi cara menjalaninya beda. Yang satu, Yakub itu bikin kesalahan berkali-kali, tapi toh diputar menjadi kebaikan. Kalau kita ikuti cerita Yakub dan Esau ya. Esau itu hidup dari pedangnya, perang terus. Pada waktu kembali, Yakub kembali bertemu dengan Esau, Yakub ketakutan, terus dia kasih kepada Esau pemberian-pemberian. Esau bilang begini, udahlah adikku, aku punya banyak. Ya, aku punya banyak. Itu kata-kata Esau, aku kaya. Karena memang berkat itu. Bapaknya sudah bilang kalau dia kerja keras dia akan dapat. Terus Yakub paksa, Esau kakakku terimalah, aku punya segalanya. Sekarang nilai, mana lebih banyak? Punya segalanya dengan punya banyak, mana lebih banyak? Punya segalanya, itu yang dikatakan oleh Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan kaget kalau lihat ada hamba Tuhan yang pokoknya duit, kalau nggak duit uang. Yang ketiga fulus, cuma 3 di pikiran, duit, uang, dan fulus. Dapat juga, tapi babak belur hidupnya. Kalau kita cari uang itu akan menyerap hidup kita. Tapi kalau kita cari hidup akan memelihara kita dengan uang, kesehatan, dan segala. Jadi agak sabar kalau ikut-ikut yang cara-cara Allah ini agak sabar, saudara ya. Karena itu tinggal masalah waktu. Makanya saya katakan bertumbuhnya gereja ini tinggal masalah waktu. Cuma masalahnya kita mau strive, nggak? Tadi ada kata strive after. Nah jadi caranya adalah dengan cara kerajaan Allah kita bekerja, nikmati saja, kok belum kelihatan nikmati saja. Lalu satu hal lagi yang saya mau ingatkan,
di tempat ini, ya, mengenai bagaimana kita supaya ingat bahwa kita ini memang wajib kerja dengan cara kerjanya Allah. Saya mau cerita mengenai kelahiran baru kita yang kita tidak boleh sangkali. Itu bermanfaat sekali untuk kita mengingat bahwa kita ada dalam kerajaan, kita sudah dipindahkan. Ya. Coba kita lihat di Yohanes pasal 3, ada pembicaraan yang menarik yang saya coba renungkan. Dan ini rupanya akar dari pola pikir kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang kalau kita bicara firman, lalu mereka alihkan kepada jangan firman-firman aja dong. Bahkan ada seorang hamba Tuhan dalam diskusi kami, diskusi saya dengan rekan-rekan yang lain. Dia bilang gini, kalau saya percuma ikut-ikut Tuhan kalau nggak punya duit. Bilang begitu ya. Dia bilang, percuma ikut-ikut Tuhan kalau nggak punya duit, hancur juga hidup kita. Dia bilang begitu. Tapi kata-kata ini sadis, saudara ya. Di alam roh ini sadis terhadap kerajaan Allah, tapi sangat membanggakan iblis. Mungkin di alam roh langsung ditepuk-tepuk, hebat anakku, hebat. Mamon menang kali ini. Mamon lawan Allah menang karena dia bela. Dia bilang, ikut Tuhan rohani gak punya duit, hancur Pak rohani kita. Dia bicara seperti ini karena dia pernah disembuhkan dari penyakit yang mematikan. Akhirnya itu menjadi kesaksian, menjadi bukti bagi dia. Nah, sebelum saya buka Yohanes 3, saya mau balik lagi ke soal bukti. Menjadi bukti justifikasi bahwa dia bisa bicara sesukanya tanpa dia sadari, berbicara sesukanya dalam kerajaan Allah. Dia bisa mengangkat Mamon lebih dari Allah, kenapa? Karena Allah menyembuhkan saya hampir mati kata dia. Udah dibawa ke Penang, udah di scan semuanya, udah tinggal tunggu meninggal, tapi Tuhan menyembuhkan. Waktu Tuhan menyembuhkan dia, lalu dia mulai bicara sesukanya, dengan konsep dia, pakai, saya yakin, karena dia juga diberkati ya. Dia menggembalakan juga, orang yang saya bicarakan ini, diberkati, menggembalakan juga. Nah dia pakai, saya clear sekali bahwa dia berjalan dalam berkat Yakub. Tapi tetap turunan Abraham. Ya. Jadi bukan, orang ini meninggal juga masuk surga kok, tenang aja. Tapi perkataan itu menyakitkan banyak orang. Ya, perkataannya itu merusak iman banyak orang. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bawakan bahwa firman Allah itu tidak perlu bukti. Karena firman Allah itu adalah bukti. Ya, iman adalah bukti dari yang tidak kelihatan, bukti dari semua pengharapan. Jadi iman atau firman Allah di dalamnya ada iman, itu adalah bukti, dia nggak perlu bukti. Iman memberi kesaksian, baru iman memberi kesaksian. Makanya yang kita kejar adalah strive after faith. Bekerja, perjuangan iman, bukan perjuangan kesaksian. Bukan, karena kesaksian hasil dari iman itu banyak ditiru sekarang. Ya banyak kalau Bapak Ibu Saudara browsing di YouTube ya, itu kesembuhan banyak terjadi tanpa Kristus. Iblis itu punya kuasa tapi tidak punya otoritas. Ya. Dia punya kuasa tapi tidak. Kita ada kuasa dan otoritas. Kalau iblis punya otoritas dia sah ya. Yang namanya maling itu tidak punya otoritas. Dia masuk rumah kita, dia nggak punya otoritas. Tapi dia punya kuasa, dia bisa bawa linggis, dia congkel pintu kita, dia punya power. Ya, iblis punya kuasa, tidak punya otoritas, dan kuasa dia jauh di bawah kita. Jauh di bawah kita. Ya. Sekalipun dia bisa akses hidup kita bisa kalahkan. Kan tadi firman-Nya bilang kegelapan tidak menguasai kita. Tidak menguasai. Jadi dia bisa mencoba untuk menguasai. Kita buka sebentar Yohanes pasal 5 deh. Ya, Yohanes pasal 5. Ayatnya yang ke-34. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa di dalam firman itu ada bukti, dia tidak perlu bukti, dia tidak perlu kesaksian, karena iman datang dari kesaksian. Nah, firman Tuhan ada di dalam iman, iman itu adalah firman, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah Kristus, itu satu pribadi yang sama. Nah sekarang Yesus Kristus bilang begini, aku tidak memerlukan kesaksian, tambah clear ya, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Karena kesaksian manusia ini, terutama anak-anak Tuhan yang sudah lepas dari masalah, yang udah mau dicabut, yang udah mau meninggal lalu hidup. Kalau dia nganggap itu bukti bahwa Tuhan mengasihi dia, itu salah. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita adalah kalau kita pegang firman-Nya, simpan dalam hati, maka dia akan menyatakan dirinya. Dalam setiap perkara kita, masalah keluarga, keuangan, apapun, Tuhan continue. Dia melayani kita belajar 2 minggu terakhir, dia melayani kita continue, dia dedikasikan diri kita. Makanya dia katakan, aku gak perlu buktimu. Kalau mau sembuh, mau tidak sembuh itu bukan apa-apa.
Bagiku aku bukti katanya. Kesaksian dari manusia tidak diperlukan. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Kemudian ayat 36, loncat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepada Bapakku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi pekerjaan itu memberi kesaksian tentang Kristus. Kristus bilang, aku gak perlu dari manusia, karena pekerjaan dari Bapa memberi kesaksian tentang aku. Karena pertanyaannya, pekerjaan apa yang Bapa kerjakan, yang membuat itu menjadi kesaksian? Kita buka Yohanes pasal 14, ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Stop sampai situ ya. Ini bicara soal perkataan. Apa yang aku katakan, kata Tuhan Yesus, bukan dari aku, atau tidak aku katakan kepadamu dari diriku sendiri. Lanjut, tetapi Bapa di dalam aku, dialah, ada yang aneh di sini, harusnya dialah yang mengatakan, karena kan apa yang kukatakan, tapi kata ini dibalik, dialah yang melakukan pekerjaannya. Masihkah kita bisa komplain bahwa berkata-kata itu bukan pekerjaan? Pekerjaan. Kita memperkatakan iman itu pekerjaan iman. Karena kan kalau lihat konteksnya di sini, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa di dalam aku yang memperkatakan, harusnya seperti itu. Tapi Roh Kudus membalik kata ini, dibalik menjadi dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau kita balik ke Yohanes pasal 5, pekerjaannya inilah yang menjadi kesaksian antara aku. Artinya, di dalam perkataan Allah ada kesaksian, ada bukti. Makanya dia nggak perlu kesaksian, dia nggak perlu bukti. Itu sudah bukti dengan sendirinya. Apa buktinya kita disembuhkan? Oleh bilur Kristus kita sudah sembuh. Dia kirim firman-Nya, dia menyembuhkan aku. Apa itu buktinya? Tapi saya masih sakit Pak, itu bukan bukti. Apa buktinya kita diberkati? Karena demikian besar kasih Allah, maka Tuhan memberikan segala kekayaannya. Gitu ya. Dia yang kaya sudah menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu bukti. Tapi aku ATM-ku saldonya masih minimum Pak, gitu kan misalnya. Itu bukan bukti, itu tidak membuktikan apa-apa. Terus gimana Pak supaya itu terjadi dalam kita? Itu tadi yang dikatakan oleh Amplified Bible, Matius 6 ayat 33. Strive after. Caranya gimana? Ya bekerja. Bekerja itu apa? Memperkatakan firman. Tapi mana kalau kebanyakan tapi, nah ini yang mau kita benerin sama-sama. Supaya tapinya ini turun levelnya. Tidak terlalu banyak tapi lagi. Yohanes pasal 3. Ya. Yohanes pasal 3 ada pembicaraan yang menarik. Ayat 1 deh, ayat 1. Yohanes 3 ayat 1. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus berkata, Rabi, nah Yesus itu dipanggil Rabi, Yesus itu gelarnya Rabi, dapat dari sekolah, jadi Yesus itu orang sekolahan ya, makanya dia dipanggil Rabi. Selevel dengan orang-orang Farisi. Kalau para orang Farisi, para dosen saat itu manggil dia dengan sebutan dosen juga, Rabi, berarti Yesus itu adalah orang berpendidikan ya, dalam hukum Taurat. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Stop di situ. Jadi definisi lahir adalah masuk ke dalam rahim lalu keluar. Ya. Ini kan topik pembicaraannya. Yesus bilang harus dilahirkan. Oh, kalau gitu harus masuk ke rahim ibu atau gimana caranya? Nah, kita harus cari rahim kita nih. Kalau kita tidak tahu dari mana kita keluar, karena ini bicaranya soal rahim. Kalau kita tidak tahu manusia spirit kita rahimnya di mana, itu nanti kalau bicara firman Tuhan kebanyakan tapinya. Tapi Pak, saya masih sakit tapi saya masih miskin, kebanyakan tapinya. Kalau kita tahu rahim kita di mana, kita stop bicara.
Ya. Lanjut lagi, ayat kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Rupanya saudara, untuk pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, itu harus lewat peristiwa roh dan air. Nah ini digambarkan oleh Yohanes ketika Yesus disalibkan, lalu dia sudah kelihatan, sudah mati, lalu yang perwira yang lain, perwira Romawi mematahkan kaki dua yang disalib di kiri kanan Tuhan, sampai kepada Tuhan Yesus tidak dipatahkan tulang-tulangnya, tapi ditusuk pakai tombak sehingga keluarlah keluar air dan darah. Darah itu adalah roh ya, kehidupan seseorang keluar. Itulah rahim kita. Kematian Kristus adalah rahim kita. Itu sebabnya kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini sudah mati. Orang yang sudah mati tidak akan kebanyakan tapi dalam bicara. Engkau sudah sembuh, tapi Pak masih sakit. Engkau sudah kaya, tapi Pak masih. Nah, kalau masih kebanyakan tapi, kita masih merekon atau memperhitungkan diri kita masih hidup. Kita sudah mati. Di dalam Kristus tersimpan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Hiduplah untuk Kristus. Coba kita buka sekarang, saya mau jelaskan bahwa rahim kita itu adalah kematian Kristus. Ya, kematian Yesus yang mati itu rahim kita, tempat kita lahir. Ya, kita buka dulu Galatia 2 ayat 20, satu ayat yang populer. Ayat 19 bagian terakhir, ini karena bahasa Inggrisnya ayat 19 bagian terakhir digabung dengan ayat 20, di kita terpisah. Ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba disusun ke King James, versi King James bilang gini, but Christ, jadi tengah-tengah setelah koma, but Christ lives in me, and the life atau hidup, ingat Yohanes 1 tadi, hidup ini tidak dikuasai kegelapan. Which I know live in the flesh, apa yang hidup yang kuhidupi dalam daging ini, I live by the faith of the Son of God. Imannya Allah. Jadi iman itu tidak pernah milik kita, iman itu adalah milik Allah. By the faith of the Son of God, yang mengasihi aku. Itu sebabnya Yohanes katakan hidup ini itu adalah hidup yang tidak bisa dikuasai kemiskinan, masalah atau apapun. Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup oleh belief systemnya Allah. Ya. Dan hidup itu kita dapat karena kita dilahirkan dari rahim, satu rahim, orang lahir harus dari rahim, saudara. Rahim itu adalah kematian Kristus. Aku sudah mati. Maka kita harus memperhitungkan bahwa hidup yang lama kita sudah mati. Kenapa kita banyak tapi dalam baca firman? Karena hidup yang lamanya masih hidup. Hidup yang lama itu selalu bicaranya tapi, itu cirinya. Tapi hidup yang baru bicara amin, aku percaya. Ya itu tadi. Nah, kita reken diri kita mati. Kita baca sekarang Roma pasal 6. Judul perikopnya mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Saudara ingat, selalu disebut mati-mati. Kenapa? Saya baru sadar bahwa mati itu adalah rahim kita. Kematian Kristus adalah rahim. Cikal bakal kita lahir. Ya. Saya menyimpang sedikit ya. Masih banyak anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang berbicara di mimbar, itu untuk membereskan dosa, dia lebih suka seperti orang yang mengguntingi daun. Kalau ada kita tanam pohon gitu, ada yang kuning, ada yang udah mulai layu, ada yang rusak, diguntingin gitu. Itu bukan cara kerajaan Allah bekerja. Cara kerajaan Allah bekerja adalah disiram, dikasih kehidupan. Ya. Sehingga nanti daun itu akan gugur dengan sendirinya. Yang tumbuh adalah daun yang baru, yang lebih cerah. Nah kalau cuma diguntingin,
nggak nyelesain masalah. Contohnya ada masalah di dalam gereja misalnya gitu ya. Dulu zaman saya dulu, kita pemain musiknya under pressure, saudara. Ya, pemain musik, pemimpin pujian, singer tuh under pressure. Kenapa? Karena dituntut hidup lebih kudus dari jemaat. Alasannya apa? Mereka adalah imam musik. Saya tanya, yang duduk imam apa? Imamat yang rajani. Tinggian mana imam musik sama imamat yang rajani? Tinggian imamat yang rajani. Kenapa yang suruh jaga kekudusan ini? Yang di sini juga imamat yang rajani. Sama-sama imamat yang rajani. Pendeta juga itu adalah imam, dia imam. Dan saya imam, itu imamat yang rajani. Sama-sama menghadap bertanggung jawab terhadap imam besar. Kita kan sama semua, saudara. Berarti kekudusan yang kita punya, baik jemaat, imam musik maupun yang khotbah, sama. Ya tapi yang khotbah harus lebih lagi. Nah itu saya setuju. Ya karena yang mengkhotbahkan punya tanggung jawab. Ya karena dia mengajar, dia punya tanggung jawab besar. Cuma tanggung jawab aja, tapi posisi status sama semua. Semua belajar, termasuk saya belajar untuk strive tadi. Ya, bekerja dengan cara kerajaan Allah. Nah, satu-satunya cara supaya kita bisa menang dalam persoalan adalah itu tadi, hidup. Mati terhadap yang lama, hidup terhadap yang baru. Ya, jadi konsep kita berubah ya, bahwa cara menyelesaikan masalah itu bukan dipotong-potong. Makanya kalau ada orang punya masalah disuruh konseling pendeta nggak akan ada yang mau. Pendeta juga belum tentu benar katanya. Apalagi yang dikonseling lebih tahu firman Tuhan, kan nggak akan selesai masalahnya. Pernah orang bilang, Pak Cipi bikin dong seminar pernikahan di gereja. Enggak kan, yang datang pasti yang pernikahannya baik-baik aja. Percaya saya. Yang datang pasti yang pernikahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik nggak akan mau datang. Nah mereka semua datang di dalam gereja. Itu sebabnya dalam gereja harus dibagikan ya. Pengajaran tentang apapun, tentang keuangan, tentang pekerjaan. Itu gereja harus komplit. Nah, kalau mulai dipisah-pisah bikin di luar itu, lain, saya harus dan para pengurus harus mensuplai hidup lebih banyak. Jadi bukan motongin karakter orang, nggak ada gunanya saudara. Dipotong tumbuh lagi kok, kalau akarnya nggak benar. Ya. Jadi saya akan bagikan hidup lebih banyak. Nah pagi ini salah satu topiknya adalah mematikan manusia lama. Ya, supaya dalam hidup kita nggak kebanyakan tapi banyak manifestasi firman Tuhan. Oke lanjut, baru ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ayat ini bilang begini, sadar yuk, rahim kita adalah kematian Kristus. Memang tubuh jasmani kita lahir dari rahim orang tua kita. Tapi kita secara spiritual itu lahir dari kematian Kristus. Lalu hidup ke dalam kehidupan Kristus. Mari kita hilangkan kata-kata kebanyakan tapi itu tadi, kalau kita bicara firman. Tidak ada istilah, Bapak Ibu Saudara semua harus sembuh, harus berkelimpahan, harus umur panjang, harus lepas dari masalah, harus hidup nyaman di dalam Tuhan. Jangan lagi kita mau dimatikan dengan perkataan-perkataan, ayo saudaraku tinggalkan zona nyaman, masuk zona iman, itu perkataan orang confused. Saudara. Coba buka Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadaku. Oke, Tuhan kasih lega. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Lega, enak dan ringan. Itu yang Tuhan kasih ya. 29 ya. Pikul yang kuk yang kupasang belajar daripadaku karena aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan tenang. Lega, tenang. Ayat 30. Enak, ringan. Lalu kita dihotbain dari itu. Tuhan tidak menjanjikan kita hidup enak. Error kan? Tuhan tidak menjanjikan hidup nyaman. Error, ini kan Tuhan yang katakan. Itu kalimatnya warna merah ini. Jadi kalau ada orang bilang, Pak Cepi tinggalkan zona nyaman. Zona nyaman saya adalah zona iman, jangan dipisahkan. Karena Allah nyaman di area zona iman, maka saya juga nyaman di zona iman. Gitu. Jadi dari definisi aja, ini sekali lagi ya, saya tidak mau tampil kontroversi, kita jangan tampil kontroversi, tapi kita tampil apa adanya kata firman Tuhan. Ini hidup kita. Tuhan bilang, mari kepadaku, aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku ingin lega. Ya. Kemudian ayat 29. Dia lemah lembut, aku ingin tenang. Ya. Kemudian ayat 30. Yang kupasang tuh enak dan ringan. Wah, mau enak-enak aja hidup Tuhan. Ya Tuhan yang suruh kok, gitu kan. Ayat 31 habis sudah ya. Artinya saudara, zona nyaman kita ini zona iman. Jadikan itu. Kalau itu zona iman kita bilang bukan zona nyaman, ada yang salah saudara. Hidup bersama Allah itu nyaman.
Bayangkan kalau anak-anak kita nggak nyaman sama kita, maunya pergi keluyuran. Kenapa kamu, misalnya teman tanya, kok kamu jarang di rumah keluyuran terus? Aku mau tinggalkan zona nyaman. Tersinggung nggak kita sebagai orang tua? Tersinggung sudah. Justru zona iman itu adalah zona nyaman bagi Allah. Kalau Allah nyaman sama kita, apa aja yang kita minta dikasih kok. Ya. Makanya strive, kata-kata strive itu maknanya besar. Berjuang supaya kita nyaman bersama Allah. Karena disitulah satu-satunya zona di mana Allah nyaman dan dia melimpahkan segalanya. Selama kita ada di zona iman, zona kerajaan Allah, semua sifatnya ditambahkan. Orang dunia cari, kita ditambahkan. Anak-anak Tuhan kerja keras, kita ditambahkan. Anak-anak Tuhan maksud saya anak-anak Tuhan yang pakai berkat Yakub, berkat Esau. Ya. Kita pakai berkat Yakub ditambahkan. Ya. Jadi sekali lagi poinnya mati di dalam Tuhan. Yuk kita masuk ke Roma pasal 7 ayat 1. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab ya, seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebas ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Kita loncat ke ayat 4 coba ya, biar langsung to the point. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi kita mati supaya kamu menjadi milik orang lain yaitu milik Dia. Ya. Coba sebelum saya uraikan ayat ini, kita ke Roma 5 ayat 13. Ya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Ya, jadi sebelum ada hukum Taurat, dosa yang jahat, dosa pembunuhan sudah ada. Tetapi, nah kalimat inilah yang dipakai di KUHP 1 ayat 1. Dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengatur, maka kita mau ngapain pun tidak akan terkena hukuman. Nah ini kan repotnya gini, hukum Taurat, ayat Roma pasal 7 bilang hukum Taurat itu diberikan, lalu disandingkan pertama-tama untuk orang Israel. Dan itu diperuntukkan nanti keselamatan untuk seluruh manusia. Nah hukum Taurat itu adalah tinggi, kudus dan benar, dan dia tidak bisa mati. Hukum Taurat itu tidak akan pernah mati. Kasih Tuhan Allahmu atau apapun itu tetap berlaku sampai kapanpun. Ya. Hormati orang tuamu tetap tidak pernah mati. Nah sekarang manusia pada saat ini adalah bangsa Israel yang tegar tengkuk diberikan hukum Taurat supaya mereka hidup. Tapi selama hukum Taurat tidak mati, manusia akan diperhitungkan sebagai berzina secara rohani kalau dia ikut perkataan Allah yang lain. Katakanlah Allah memberikan Yesus Kristus untuk dunia, lalu orang Israel ingin ikut Tuhan Yesus, itu nggak bisa. Karena dianggap berzina, karena dia dikawinkan dengan hukum Taurat. Sekarang ini masalah besar kan jadinya kan, bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana caranya supaya ada kematian di antara manusia dan hukum Taurat? Siapa yang harus mati? Hukum Taurat nggak mungkin mati. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan ditarik lagi dan itu tetap selamanya. Satu-satunya cara yang harus mati adalah manusianya. Siapa yang menyediakan? Yesus naik ke surga, Yesus disalibkan, naik di kayu salib. Bahasa Indonesia bilang, kalau aku ditinggikan maka aku akan menarik semua orang. Kata semua orang tidak ada, aku akan menarik semua. Apa yang ditarik? Konteksnya adalah penghukuman, karena saatnya tiba penghukuman dijatuhkan. Tapi kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua penghukuman itu, supaya termasuk hukum yang paling berat adalah kematian, aku akan menarik ke dalam tubuhku, supaya semua yang percaya itu masuk ke dalam rahim yang baru yang disebut kematian. Oke? Jadi yang ditarik semua manusia, termasuk yang tukang bakar-bakar gereja itu, ditarik semua masuk ke dalam rahim. Tapi yang tidak percaya nggak akan brojol dari rahim. Bagi yang percaya keluar dari rahim menjadi ciptaan baru, itulah kita semua. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita mati terhadap tuntutan hukum Taurat. Waktu kita keluar lagi, hukum Taurat tidak bisa mengklaim bahwa itu pasangan saya. Gak bisa. Karena sudah mati dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Bagi bangsa Israel. Bagi orang yang di luar hukum Taurat, ada lagi ayat yang mengatakan, kalau orang gak ngerti hukum Taurat, tetapi dalam hatinya ada kesaksian, dia tahu itu salah. Lalu dia tahu ini benar, itu salah. Itu menjadi hukum Taurat bagi dia. Yesus juga mati. Hukum itu juga mati. Segala hukum di dunia
Termasuk hukum karma. Hukum karma ada hukum karma ya. Hukum tabur tuai. Ya. Hukum apapun itu mati di dalam Kristus. Jadi kita tidak lagi punya hukum-hukum yang mendominasi kita. Misalnya ada hukum medikal menyatakan kalau orang tuanya sakit ini, anaknya keturunan keempat itu misalnya kena penyakit yang sama. Kalau ada cancer di atas nanti anak ke bawah ketiga kena. Kalaupun dia nggak keluar dia sebagai carrier. Itu kan hukum, saudara. Ya. Kalau ada orang tuanya yang punya penyakit jantung misalnya, maka nanti ke bawah-bawahnya kena. Itu hukum. Hukum itu tidak bisa lagi dipersandingkan dengan kita. Karena hukum itu sudah mati di dalam Kristus. Itu ajaibnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dimatikan, kita dimatikan. Kenapa? Kalau tidak dimatikan, ada hukum yang tidak pernah mati, hukum Taurat ini lebih dahsyat. Dan hukum ini dipakai oleh iblis untuk menuduh kita. Gitu, ya. Rahim di mana kita lahir, yaitu kematian Kristus. Dalam peristiwa Paskah. Itu adalah pusat tempat kelahiran kita yang baru. Sehingga hukum apapun, yang paling tinggi hukum Taurat ya. Tapi kadang-kadang kita bilang, aku tidak di bawah hukum Taurat, aku sudah grace, gak apa-apa. Tapi terhadap hukum penyakit keturunan, banyak yang tunduk, saudara. Banyak. Ya. Kalau dibilang, kamu sakit? Iya, saya kan dari kakek saya begini, saya gula. Kemudian kakek saya gula juga gitu kan. Segala macam gitu ya. Banyak justifikasi. Padahal itu hukum-hukum itu di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat aja nggak bisa lagi nunjuk-nunjuk kita karena kita dilahirkan dengan hukum baru yang disebut hukum iman atau hukum Kristus. Amin. Ya. Hendaklah kamu mati, pokoknya harus mati. Karena dari situ kita menjadi ciptaan baru. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.